pernikahan yang dalam hal ini mohon berkenan Abu Nagira Bapak Tuan Guru Haji Muharram Mahfud, pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Al-mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat rahimakumullah yang saya muliakan, Bapak Wali bersama semua keluarga dari Mas Bagi yang saya muliakan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri yang saya muliakan, keluarga besar Ustadz Husni yang saya muliakan, wabil khusus Ananda Husnul Mar'i bersama istri yang sangat-sangat berbahagia yang saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kepada kita bersama rahmat, taufik serta hidayah. Saat ini kita bisa hadir menjadi saksi atas akad nikah yang baru saja terlaksana antara Bapak Wali dengan suami atau Ustadz Husnul Mar'i. Semoga akad nikah yang sangat singkat bahkan sekali babar ya menjadi pengikat yang kokoh kuat, mitsaqan ghalidha, antara Ustadz Husnul Mar'i bersama istri dalam membangun rumah tangga yang berbahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya kedua pengantin, wajar dan bahkan harus kedua pengantin bersyukur kepada Allah karena jadi pengantin. Nah ini, jadi pengantin itu sendiri nikmat tersendiri. Ustadz Husni Ustadz Husnul Mar'i, karena dia merupakan nikmat tersendiri. Dokur mudzakkar tak saya perkirakan akan berani seperti tadi itu. Tapi berani katakan itu indah. Satu poin tersendiri itu untuk Nurul Hakim. Bahwa maaf ya, sekarang sudah mulai gitu. Sehingga kalau sudah beliau yang memulai, yang lain tidak gampang. Apalagi ini Ananda yang di samping ini, Dr. Nawawi, apalagi Ustadz Kabir ini, insya Allah. Jadi syukur jadi pengantin itu pertama Ustadz Husnul Mar'i. Syukurnya apa? Karena menjadi tanda kebesaran Allah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi tanda kebesaran Allah. Dan lebih agung lagi, justru tanda kebesaran Allah yang hanya kecil sebenarnya, ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kan itu yang inti. Allah menjadikan Husnul Mar'i berada di Kediri, istri namanya Mediana dari Mas Bagi, hanya lantaran pernah menempuh pendidikan di Kediri merupakan sebuah jalur. Kemudian terjadilah mawaddatan warahmah. Nah itu Allah yang ciptakan. Kan kecil sekali itu dalam pandangan kita, tetapi Allah menempatkan ja'ala bainakum mawaddatan warahmah itu di antara dua tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Tanda Allah, tanda kekuasaan Allah yang luar biasa itu coba, an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun.
Allah ciptakan kalian berasal dari tanah. Dari tanah, maaf, hanya secuil-secuil diambil oleh malaikat waktu Adam akan tercipta. Dari negara Asia diambil secuil, Cina diambil secuil, Eropa diambil secuil, Afrika diambil secuil. Yang itu konon menurut ulama tafsir, itulah yang menyebabkan manusia kemudian berbagai macam kulit, warna kulit dan bahasa, karena ia berasal dari tanah-tanah yang berbeda. Nah, tapi secuil-secuil tanah itu kemudian tercipta Adam. Luar biasa itu. Dan kemudian lebih jauh lagi, idza antum basarun tantasirun. Ketika itu manusia kemudian menjadi sangat-sangat banyak, miliaran manusia yang hanya berasal dari Adam. Adam kemudian tercipta Hawa. Nah, baru ayat yang kedua yang tanda kebesaran yang saat ini dialami oleh Ustaz Husnul Mar'i diapit dengan ayat berikutnya, luar biasa juga. Ya, wa min ayati an khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil akhirin ayat. Jadi terciptanya manusia dengan berbagai bahasa dan berbagai warna. Jadi kan besar sekali itu penciptaan manusia dari tanah menjadi miliaran manusia. Tercipta manusia dengan berbagai kulit dan bahasa. Nah, di tengah-tengah itu wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini syukur. Ya kalau Ustaz Muslim Mar'i sekarang syukur. Ya kalau kita ini berumur lisan tongkrongan lain dari syukur tongkrong mudakar, tinggal tambah syukur saat ini yang penting. Ini penyaksian. Jadi itu yang pertama. Afwan ini yang kedua, ini pun kaul ba'dil mufassirin ya. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari seseorang diri kamu tercipta azwaj. Dapat jamak kan azwaj? Lihat kakuan azwaj itu jamak. Dari berpasang-pasangan. Ampun, sehingga memang dari hati saja berbeda laki dan perempuan. Apalagi dari sisi bentuk. Dari sisi hati, maaf pengantin, jangan susah dari sekarang ini pengantin putri. Ya, Allah ciptakan lelaki punya hati yang sama dengan perempuan, cuma dia berbeda di dalam tampilannya. Ampun, kalau laki, maaf ini pengantin sudah punya istri, tetapi boleh hadir 4-3 lagi di dalam hati. Boleh hadir. Ya, soal pelaksanaan kehadiran itu kan persoalan kemampuan. Kan begitu itu aja. Boleh hadir 3 perempuan di hati seorang laki-laki, itu tegrim zakar kan. Sebaliknya kalau perempuan begitu kawin kayak sekarang ini, hanya yang ada dalam hatinya itu suami, titik. Tidak ada lagi titik koma. Kalau lelaki ada titik dan koma, masih bisa nyambung. Tapi kalau perempuan itu titik yang ada pada hatinya hanya suami, hanya husnul mar'i yang ada. Nah ini satu hal yang sangat. Jadi disitulah maka Quran itu luar biasa, sehingga kalau tadabbur dilakukan memang tidak akan ada habis-habisnya. Perkawinan saja luar biasa kalau kita renungkan. Singkat kata kemudian ini tausiah. Saya ingin Ustaz Husnul Mar'i tausiah Nabi kapan saja dimintai tausiah selalu alaika bitaqwallah wa ta'atih, tidak pernah lain. Ya Rasulullah, ausini wasiati saya alaika bitaqwallah. Kalau banyak ada alaikum bitaqwallah. Jadi taqwallah itu menjadi nasihat sentral bagi setiap orang, sehingga Jumat pun tidak sah tanpa ada wasiat takwa. Sehingga dalam perkawinan pun ampun ya, dalam khutbah
tadi enggak mungkin tidak ada wasiat takwa, tetap ada. Nah ini artinya takwa Allah itu menjadi dasar bagi kehidupan umat, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sampai kepada kehidupan bernegara. Tidak bisa lepas dari takwa Allah. Takwa Allah ini menjamin inna akramakum indallah atqakum, akan mulia manusia sekali dia bertakwa, takwa yang sesungguhnya. Sehingga apapun yang kita lakukan itu harus dasar takwa, termasuk lebih-lebih perkawinan. Alaika bitaqwallahi wa ta'atih. Secara singkat saya ambilkan satu saja definisi Ustaz Husnul Mar'i. Maaf, anak Husnul Mar'i ini, maaf, udah lama saya lihat orangnya. Kita bersama di pondok, lagu mani maka nani itu ketawa yang dibikin Ustaz Husni. Ya Allah, betul ini saya bilang sama betul ini. Ya, padahal Ustaz Muhammad Husni, istrinya adalah solihah. Solihah itu bersempuh. Hubungan keluarga dekat sekali. Ya, itu bersempuh. Tetapi baru Usul Mar'i dari dulu saya tahu, tetapi baru saya tahu kalau beliau ini adalah putra dari Muhammad Husni. Nah, ini satu kealpaan saya, ya, satu bentuk kealpaan. Ya, maaf Ustaz Husni, maaf Solihah, ini baru saya, padahal ini anak sempuh. Ya. Oleh sebab itu saya nasihati ente Usul Mar'i, ya. Takwa Allah itu harus dijabarkan satu, kata Ali, khaufun minal jalil. Semakin besar takut kepada Allah yang Maha Mulia. Bagaimana implementasi takut kepada Allah yang Maha Mulia? Ada atau tidak ada orang, kita tetap berada di garis kebenaran, berada dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan apapun kita tetap berada di garis yang diridai oleh Allah. Lebih-lebih dalam kehidupan rumah tangga kita tidak akan berani tidak menunaikan kewajiban. Kemudian yang kedua, al-amal bitanzil. Al-khawf minal jalil, memberikan kendali kepada al-amal bitanzil, mampu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran, Masya Allah, ya, sampai-sampai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ini kalau diuraikan, Masya Allah, bagaimana makna rijal sebagai qawwam dalam segala hal. Ampura yang antum jadi pengantin sekarang ini, Usul Mar'i, itu bisa diwujudkan satu dalam bentuk tanggung jawab kehidupan. Lelaki menjadi qawwam, tanggung jawab besar ada pada lelaki. Maaf ini mungkin pada pengalaman Ustaz Makmun dari pengantin-pengantin lama ini, ya, dengan Nini berlaku Ustaz Husnul Mar'i. Berarti dengan mama harus paham Piranto yang bermain nafkah batin itu dengan mama harus jeli. Ya nanti senini berlaku di Nini, karena itu bukan sunnah untuk perempuan. Perempuan itu bagaimanapun besar cintanya, tapi tetap dia perlihatkan kecil. Ya, namun itu mama, maaf Niki, baru sekecil cinta marah gunung. Barat, ya, banyak berani kena laut dikatakan dalam, masih lebih dalam cintaku. Gunung Rinjani dikatakan tinggi, masih lebih tinggi. Laut dikatakan luas, masih lebih luas. Itu mama bangin kena bunuh padahal baru seketik. Maka dedeknya lalu dia dengan mama. Nah sebaliknya kalau perempuan, maaf, cintanya sudah menggunung lalu satu tidak setetes. Ya, sehingga disitulah proaktif dari pihak. Begitu juga di dalam persoalan kalau rumah tangga ini, maaf, bahkan Allah ciptakan lelaki itu punya nafsu yang, perempuan itu punya nafsu yang berlipat ganda dari lelaki, tetapi lebih mampu dia kendalikan.
Sebaliknya lelaki baru nengat, maaf nih, baru nengat manuk lah ini. Itu orang laki itu. Jadi orang perempuan tidak. Nah sehingga memang kemudian lelaki lah menjadi kawal ya dalam berbagai sisi, dalam bergaul rumah tangga. Maaf husnul mar'i yang harus mampu membaca istri. Piranto kamu yang menu kamu yang meni kemampuan membaca ya, membaca kondisi istri. Ada senindih ya, pelih bacaan. Kalau pelih bacaan kemudian bisa terjadi konflik dalam hubungan. Nah ini bisa diterjemahkan luas itu. Kemudian yang kedua, kenapa jadi kawamun? Karena kewajiban nafkah ada pada suami. Bima anfaqu, karena nafkah ada pada tangan suami. Apa istri itu kalau dia mampu menghasilkan uang, itu bukan sebuah kewajiban, tapi itu adalah khidmah. Itu menurut fikih khidmah, sehingga istri mengatur penghasilan suami ya dengan baik. Yang wajib mencari itu suami, istri mengatur. Sehingga salah satu karakter istri yang baik itu adalah hafizat fi malika wa nafsiha. Istri yang mampu menjaga diri, menjaga suami, dan memilih harta rezeki yang ada. Kalau juga istri kemudian kreatif mencari rezeki, itu khidmah, dan itu pahala besar bagi istri. Nah disinilah istri itu luar biasa kalau di Lombok ini dan di Indonesia umumnya. Tidak kayak di Arab. Kalau di Arab, kondisi Arab zaman Umar Ibn Khattab kayak kita. Ya, sehingga saat itu perempuan istri itu menggeluti semua pekerjaan di rumah. Dari nyuci sampai persiapkan makan sampai membersihkan rumah, semua adalah di tangan istri di zaman Umar Ibn Khattab. Sehingga terjadi satu saat seorang laki melaporkan istrinya, ya Amirul Mukminin. Dia melaporkan, dia datang ke Umar, tetapi lama dia nunggu di depan pintu. Umar masih belum juga keluar. Ternyata setelah dia coba dengar, ternyata Umar sedang dimarahi oleh istrinya. Keluarlah kemudian Umar, dia sudah mau pergi. Kenapa mau pergi? Tunggu, sini. Apa yang mau disampaikan? Umar, saya mau sampaikan persoalan istri saya. Ternyata pengalaman saya sama dengan Umar yang sering dimarah sama istri. Saya melaporkan istri saya yang sedikit-sedikit nyemprik ke bahasa kita. Sedikit semua mau dihancurkan, piring dot milih belah ukurannya. Ternyata Umar saat itu sedang juga dimarahi. Iya, oleh sebab itu saya berserah diri, ayatnya Amirul Mukminin. Begini, dulu begini. Kalau kamu pergi ke kebun kurma, pulang-pulang pada waktu makan, kamu masak dulu, baru makan, atau istrimu sudah siapkan makanan? Ya, istri sudah siapkan makanan. Anak kamu sakit malam hari, bangun, yang pertama bangun karena anak sakit, kamu apa istri? Kata beliau, istri. Maaf ini, namun dengan bangun betul sembilan, apa selain kalian doang. Tapi bapak istri sakit, jarang suami mama bila bangun. Nah itulah istri, kata Umar. Kalau dah datang, kamu yang sedang teh, sedang atau siapa, istri. Nah itu. Kalau rumah itu semerawut, yang merapikan rumah siapa, kamu atau istri? Istri. Nah itu. Jadi istri itu borongan pekerjaan yang begitu banyak. Ani namun sini suku saat terima, ya karena apa begitu lelah jadi istri itu. Nah situasi itu berbeda dengan situasi Saudi saat ini. Kalau Saudi saat ini tidak bisa jadi pedoman. Sebab apa? Untuk nyapu ada khadimah tukang sapu. Untuk cuci piring dan setrika ada khadimah yang khusus untuk itu. Jadi sehingga sebuah rumah tangga di Saudi itu bisa 3 khadimahnya.
tukang itu, tukang ini, sehingga bisa jadi pedoman sekarang. Ya, kalau itu jadi pedoman sama orang Sasak sekarang, maaf, pola ceng semanggu banyak epeng. Disinilah kemudian istri hikmahnya yang luar biasa di kita ini. Sehingga maaf, sangat bersidak, sing wajar mendengar nama Lombok sangat mencintai istri, karena istri yang begitu lelah. Dan ketika zaman itu tidak sih menutup kemungkinan usadari untuk hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Cuma dari sisi pekerjaan istri wajar, anak nih pelihara anak boleh bersyukur, penyusul itu jadi dengan mama dengan buat nama meong-meong, buat tenang-tenang. Nah disinilah maka membangun sebuah rumah tangga harus dengan saling pengertian, al-amal bil tanzil, kemudian al-qanaah bil qalil. Ini untuk suami maupun istri sangat baik. Suatu saat rezeki deras ngalir, alhamdulillah. Suatu saat rezeki kecil mengalir, alhamdulillah. Suatu saat bahkan kocol sama sekali, petani habis sawahnya dengan hama, masih tetap alhamdulillah. Bagaimana alhamdulillah? Kita sehat. Ini ya, jadi tetap alhamdulillah. Itu al-qanaah bil qalil. Terakhir al-istidad liyaumir rahil, itu yang terakhir bagaimana menjadikan semua aktivitas hidup kita sebagai upaya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk hari akhirat, termasuk sebuah kemuliaan rumah tangga. Maaf ini pada saat Nabi berbicara ala budai ahadikum sadaqah, bertanya sahabat, ya Rasulullah, masih ada di sedekah kita berdemen-demenan? Artinya suami menggauli istri padahal dengan penuh kenikmatan, Ustaz Makmun, tapi itu dapat pahala sedekah itu. Jadi agak kerengan dan bersedekah jok Senin ya, yang lebih-lebih dia pengantin Ustaz Nawawi ya. Sedekah dalam pengertian yang sesungguhnya ya, ala bud'i ahadikum sedekah ya. Al-budu itu ini itulah yang dimiliki hanya oleh lelaki pada saat dia bergaul sama istrinya, mendapatkan pahala luar biasa Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bas itu berdemen-demenan, beda teman nikmat malik terlebih pahala. Angkat ia lah kurang-kurang kuat, boyak obat kuat bersama supaya tetap kencang. Dan sebab apa? Tetap bersedekah. Ya, ya udah lemah kan tak bisa bersedekah. Ya, buat tetap kafir. Jadi bersedekah. Kalau sudah itu saja bersedekah, apalagi seorang suami cari rezeki. Ya, apa yang kamu berikan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada tetangga, kepada khodimahmu, itu semua ditulis sedekah oleh sehingga tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan rumah tangga. Ya, jadi asal kita berada di garis kebenaran, sehingga berumah tangga merupakan salah satu bagian kehidupan istidad liyaumir rahil. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Ustaz husnul mar'i bersama istri yang punya latar belakang pondok yang begitu kuat, tinggal mempermanenkan kesalehan, mempermanenkan baca Quran, mempermanenkan ibadah bil bait di samping ke masjid. Zayyinu buyutakum bil ibadah, zayyinu buyutakum bil Quran. Ini pesan-pesan yang sangat-sangat indah, semoga bisa terlaksana. Niatur dia semoga bermakna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah nasihat pernikahan dari Pak Guru Muhammad Mahfuz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau karamun hadirin tamu undangan rahmatullah,